HP ini adalah rekomendasi buat kalian yang gila dengan spesifikasi. So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, ini adalah Infinix Zero 8. Udah 2 bulan ya HP ini rilis dan kayaknya kurang dapetin hype tinggi nih. Padahal harganya tuh bersaing banget di kelas harganya. HP ini bisa kita sebut sebagai penantang serius di kelas 3 jutaan yang sekarang lagi rame banget nih. Oke, kalau kita ngomongin soal desain, lagi-lagi Kuliah Sore kasih apresiasi nih terhadap HP-HP yang berani tampil di luar zona nyaman tapi tetap kasih impresi yang menarik. Contoh kayak di Zero 8 ini yang kasih desain yang keren banget nih. Modul kameranya berbentuk diamond kayak gini. Itu kalau kata Infinix sih nyebutnya diamond. Tapi kalau kita lebih ngerasa mirip ketupat nggak sih? Terus di bagian bawahnya ini ada aksen pemisah antara bodi atas dan bodi bawahnya yang punya finishing berbeda. Di sisi atas dari HP ini itu kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian samping kanan terdapat tombol volume dan tombol power yang juga merangkap sebagai pemindai sidik jari yang cukup responsif. Di sisi kiri terdapat SIM tray yang triple slot dan di bagian bawah terdapat jack 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang Type-C dan grill speaker. Nah, kalau di bagian layarnya sendiri, HP ini tuh pakai desain dual punch hole kayak gini ya. Jadinya kameranya ada dua yang bentuknya tompel di sisi kiri atas layarnya kayak gini. Oke, ngomong-ngomong soal layar dari Zero 8 ini udah pakai refresh rate 90Hz ya. Jadi buat pengalaman scrolling di menu atau sosial media ini udah lebih enak dan smooth. Terus layarnya ini juga bisa dibilang panjang banget ya dengan aspek rasio 20,5 banding 9 yang terasa fit aja buat nonton film-film. Layarnya ini pakai panel IPS dengan resolusi Full HD Plus dengan luas layar 6,85 inci yang cukup gede. Gambarnya tajam, enak, dan cukup nyaman buat dilihat. Sayangnya nih saturasi warnanya kurang dan jadinya gambar yang dihasilin bakal terlihat lebih pucat. Overall ini udah cukup enak kok buat kalian yang gak terlalu paham jenis layar yang udah terbilang bagus. Next kita bahas masalah kameranya. HP ini tuh punya kamera dengan desain belah ketupat kayak gini di bagian belakangnya. Untuk kualitasnya sendiri, ini bisa dibilang standar HP 2-3 jutaan yang gitu-gitu aja dan gak terlalu kasih sesuatu yang istimewa. Nah, HP ini tuh dibekali dengan kamera beresolusi 64 MP pada kamera utamanya, 8 MP pada kamera ultrawide, 2 MP pada kamera deep sensor, dan 2 MP pada kamera mode malamnya. Oke, langsung aja untuk hasil kalian bisa nilai sendiri dari foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari Infinix Zero 8. Ini dipakai buat jalan biasa kayak gini ya. Oke. Kalian nilai ya juga buat kualitas audionya kayak gimana. Ini kebetulan di pinggir jalan kayak gini. Oke. Oke. Dan ini adalah perekaman video kamera belakang dari Infinix Zero 8 kalau ultra steady-nya dinyalain. Ultra steady. Oke. Agak lebih ngesum ya daripada yang nggak pakai ultra steady. Oke.
Sementara di bagian depannya HP ini dibekali dengan setup dua kamera kayak gini. Yang pertama ada kamera beresolusi 48 megapiksel yang fungsinya sebagai kamera utama, dan yang satu lagi adalah kamera beresolusi 8 megapiksel yang berfungsi sebagai kamera ultrawide-nya. Oke, langsung aja, berikut adalah hasil foto-foto dan video dari kamera depan Infinix Zero 8. Oke. Ini adalah perekaman video kamera depan dari Infinix Zero 8. Ini ultra steady-nya dimatiin, ini dibuat jalan biasa. Kayak gini hasilnya. Kalian nilai juga buat kualitas audionya. Ini masih sama lokasinya di pinggir jalan kayak gini ya. Oke. Sekarang kita bakal coba nyalain ultra steady-nya kayak gimana. Oke, ini adalah perekaman video kamera depan Infinix Zero 8. Kalau ultra steady-nya kita onin, hasilnya kayak gini. Oke, gimana? Stabilisasinya bagus nggak? Kalian yang nilai ya. Nah, kalau buat performanya, HP ini udah ngebut banget nih. Didukung dengan chipset MediaTek Helio G90T, untuk performanya ini udah cukup baik buat kelas mid-range. Nah, chipset yang ngebut tadi didukung dengan adanya RAM dan internal storage yang gede banget nih, dan cuma ada satu varian aja, yaitu 8/128 GB. Ya, buat main game, chipset ini udah mampu menghandle dengan cukup baik. Game PUBG Mobile bisa dimainin dengan lancar tanpa adanya kendala yang berarti. Dan untuk grafik game ini sayangnya belum unlock ya ke smooth extreme, padahal secara kualitas chipset ini harusnya udah mampu, tapi sayangnya belum kebuka aja. Sementara untuk mainin game Genshin Impact, HP ini bisa dapetin grafik default medium yang kenyamanan mainnya bisa terbilang cukup aja. Buat awal-awal game, HP ini bisa menghandle dengan sangat baik. Namun ketika udah diajak lama bermain game, HP ini bakal ada beberapa kali frame drop yang bikin kurang nyaman. Overall, HP ini udah cocok deh buat kalian para gamers yang punya budget 3 jutaan aja. Dari skor Antutu pun ini bisa kita simpulkan kalau chipset ini udah cukup gahar di kelas harga 3 jutaan. Nah, performa yang ngebut tadi didukung dengan adanya kapasitas baterai 4500 mAh yang cukup buat kegiatan sehari-hari. Sementara untuk pengisiannya, Infinix Zero 8 dibekali dengan kecepatan ngecas 33 watt yang udah ngebut banget nih, dan bisa isi daya smartphone ini dari 0 sampai 100 hanya dalam waktu 55 menit aja. Oke, mungkin segitu aja untuk review Infinix Zero 8-nya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.